PDIP itu baru saja punya sekjen baru, tapi rasanya rasa lama karena masih nama yang sama, wajah yang sama juga dan bahkan sebetulnya sekarang sudah memasuki periode ketiga kalau nggak salah ya, Gokil. ke Jadi periode Hasto ketiga. Kristianto kembali ditunjuk menjadi sekjen PDIP setelah beberapa waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu, posisi ini sempat diemban secara double oleh Mhm, Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP juga. Dan kita akan ngobrolin ini, tadinya kita mau ngobrolnya besok, tapi mhm, nggak apa-apa. udah nggak sabar Detikcom ya? itu literally by second perubahannya. Kita ngobrol bareng sama Mas Adi Praitno kali ini. Selamat sore Mas Adi Pray. Selamat sore. Waduh, Abis dari pesta mana nih Mas Adi pakai batik kalau aku rapi bener? ngelihatnya kayak mau foto studio, Oh iya pakai batik bisa habis gitu juga ya. background-nya ini abu-abu. Ya, kelihatan kayak om-om ya. Enggak. Atau Apa diundang pelantikan sekjen baru ya? jangan-jangan begitu ya. Emang ada? Sekjen apa tuh? Ih, sekjen PDIP yang baru tapi rasanya masih rasa lama Mas Adi. Tadi mau bilang bro ya. Mobil Brigadir Adi Praitno. Oh iya? Iya, Mas Adi nih suka pura-pura ini, pura-pura Dalam bahagia. perahu. Gitu Mas Enggak. Adi. Heeh. Kabar terbarunya kan kita dapatkan bahwa Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP kembali menunjuk Ya. Pak Hasto nih sebagai Sekjen PDI Perjuangan dalam periode ketiga nih berarti ya. Betul, sampai 2030 mendatang. Gimana Mas mungkin tanggapannya dulu mengenai hal ini? Karena katanya sudah dilantik juga ya kalau nggak salah. Ya, saya kira sebenarnya ini mengkonfirmasi keyakinan publik selama ini bahwa Hasto itu akan ditunjuk kembali untuk menjadi sekjen PDIP untuk yang ketiga kalinya. Mhm. Ini tentu rekor dan menjadi salah satu yang menjadi kejutan sebenarnya. Karena kan misalnya di PDIP itu sekjen ya paling banyak dan paling banter itu hanya 2 periode, kalau Pak Hasto kan 3 periode. Kenapa ini menegaskan satu keyakinan publik? Karena sejak Hasto misalnya berurusan dengan persoalan hukum, tapi posisinya kan tidak pernah diganti. Itu artinya apa? Bagi Megawati Soekarno Putri dan bagi PDIP, Hasto ini mungkin dianggap sangat spesial. Sehingga PDIP tidak buru-buru untuk mengganti dan setelah mendapatkan amnesti dari Presiden, dan kemudian itu artinya semua persoalan hukumnya selesai, ya Hasto tetap menjadi sekjen PDIP untuk yang ketiga kalinya. Itulah yang saya sebut sebenarnya ini hanyalah mempertebal bahwa selama ini memang banyak pihak yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa Hasto itu setelah selesai dengan urusan hukumnya, itu akan ditunjuk kembali jadi sekjen. Jadi berita hari ini kan adalah penebalan dari satu keyakinan yang sebenarnya sudah diketahui publik selama ini. Itu yang saya sebut, ini hebat, ini rekor, dan pastinya sudah ada kalkulasi politik yang diperhitungkan, baik oleh Megawati ataupun di internal PDIP secara umum. Saya kira di situ. Berarti nggak ada orang lain lagi gitu atau nggak ada pilihan lain lagi atau kenapa sebenarnya harus Hasto lagi gitu ya di periode yang ketiga ini bahkan sampai ditungguin case-nya Dapat selesai amnesti. dulu gitu ya. Ya tentu kita tidak bisa membaca secara komprehensif dan secara detail karena seringkali dinamika dan demokrasi di internal partai itu agak sedikit berbeda dengan bacaan-bacaan kita secara umum. Kalau kita misalnya selalu membangun argumen bahwa ketua umum partai, sekjen partai itu biasanya kan ada periodisasinya. Bahkan elit-elit kunci yang selalu ada di partai itu kan kalau kita membayangkan semacam ada regenerasi yang mungkin dilakukan 5 tahun sekali atau maksimal 2 periode lah kira-kira begitu. Tapi sepertinya memang kalau kita melihat rata-rata kecenderungan partai politik secara umum, ketua umum ataupun sekjennya itu kan banyak sekali periodenya. Itu yang saya sebut, sepertinya memang partai-partai ini bukan soal tidak ada kader lagi, bukan soal tidak ada regenerasi, tapi untuk kepentingan soliditas, untuk kepentingan bagaimana mengakselerasi kepentingan-kepentingan partai, wajar kalau kemudian yang ditunjuk di posisi-posisi strategis itu ya orangnya itu saja. Tapi pada Saya kira kasus ini itu juga tidak menunjukkan pada PDIP Mas bahwa tidak ada regenerasi di PDIP sampai harus kembali menunjuk orang yang sama setelah 2 periode berlalu begitu.
Ya kalau dalam perspektif publik iya argumen regenerasi tidak terjadi itu pasti akan muncul. Tapi itu tadi logika partai politik memang agak sedikit berjarak dengan logika publik secara umum. Karena kalau kita yang bukan pengurus partai, bukan aktivis partai, bukan fungsionaris partai, yang kita bayangkan itu misalnya posisi ketum, posisi sekjen, dan posisi-posisi yang lain di struktur partai itu nggak pernah lama. Mungkin 5 tahun sekali, atau maksimal 10 tahun sekali sebagai bentuk regenerasi. Tapi itu tadi, logika partai pasti sedang mengkalkulasi soal kenapa misalnya posisi-posisi strategis itu hanya dijabat oleh orang yang itu-itu saja. Tentu untuk konsolidasi, memperkuat, dan basis-basis konstituen yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk kepentingan politik-politik mereka di masa-masa yang akan datang. Ya itulah logika partai. Kata Robert Michel, ini yang disebut dengan oligarki. Apa itu oligarki? Bagaimana memang keputusan-keputusan penting di partai itu memang hanya terpusat pada 1 atau 2 orang, dan itulah yang kemudian terjadi di negara kita. Dan ini hampir terjadi di semua partai politik. Saya kira bukan hanya di PDIP. Ada faktor tertentu nggak sih sebetulnya mengapa Hasto ini menjadi satu sosok yang memang harus menempati posisi sekjen gitu? Ya kalau dilihat argumennya ya secara analitik, ya pertama tentu Hasto ini adalah sebagai sosok yang paling bisa menerjemahkan visi misi dan keinginan politik dari Megawati Soekarno Putri. Artinya Megawati tanpa menjelaskan panjang lebar sekalipun, sepertinya Hasto ini bisa menerjemahkan bagaimana keinginan-keinginan politik baik secara elektoral ataupun demokrasi substantif yang diinginkan oleh Megawati sebagai ketua umum, dan itu tidak terbantahkan selama Hasto menjadi sekjen 2 periode. Yang kedua yang dibaca oleh publik kenapa Hasto kembali itu ya karena memang dianggap sebagai katalisator yang mampu mengonsolidasi begitu banyak kepentingan-kepentingan politik yang ada di internal PDIP, dan dengan adanya Hasto ditunjuk lagi sebagai sekjen di internal PDIP menganggap persoalan Hasto itu adalah persoalan bagaimana semua pihak, semua faksi, semua kubu yang ada di dalamnya menerima Hasto untuk menjadi sekjen yang ketiga kalinya. 2 argumen ini yang paling mungkin bisa menjelaskan kenapa Pak Hasto ini pada akhirnya yang kemudian ditunjuk kembali ya sebagai sekjen PDIP untuk yang ketiga kalinya. Kalau mau ditambahkan ada variabel yang ketiga, ini sebagai penegas bahwa Hasto itu bukan hanya sebatas sekjen, tapi pastinya dianggap sebagai banteng yang betul-betul banteng. Bagaimana dalam Hasto itulah kemudian mengkristal kepentingan politik PDIP, militansi yang muncul di PDIP, termasuk ideologisasi yang muncul dari PDIP itu termanifestasi yang ada di Hasto. Wajar kalau kemudian publik yang melihat dari jauh masih menganggap Hasto itu sebagai sosok yang dinilai masih dipercaya oleh internal PDIP dan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi sekjen yang kesekian kalinya. Itulah yang saya sebutkan, Edo dan Eza. Ada distingsi yang berjarak bagaimana persepsi publik secara umum dengan demokrasi di internal partai. Bagi partai mungkin hal semacam ini adalah hal biasa saja demi kepentingan soliditas dan kepentingan bagaimana mengaksentuasi kepentingan mereka di masa-masa yang akan datang. Tapi bagi publik, kok yang jadi sekjen itu lagi kan begitu kan jalan ceritanya. Secara umum saya lihat ini terjadi pada hampir semua partai politik yang ada di Indonesia. Baik, terkait persepsi yang berjarak tadi Mas Hadi, ketika PDIP memilih strategi menunjuk kembali Hasto sebagai sekjen PDIP, lantas ini condongnya publik condongnya lebih membuat persepsi positif atau yang negatif justru dari publik, Mas? Dapatnya. Ya kalau ingin melihat persepsi soal positif dan negatif, memang harus ada survei yang terukur. Tapi bagi publik sebenarnya satu hal ya, bahwa ini sebagai bentuk penegasan betapa Hasto itu cukup melekat dengan PDIP. Hasto itu cukup identik dengan Megawati Soekarno Putri. Maka di tengah kekisruhan, di tengah kontroversi, di tengah gonjang-gonjing yang selama ini muncul terkait dengan Hasto, kira-kira begitu, maka secara prinsip ya PDIP akan tegak lurus dengan keputusan yang sudah dibuat oleh Megawati yang menjadikan Hasto untuk sekjen yang ketiga kalinya. Jadi partai itu sebenarnya sudah mengkalkulasi, Mas, plus dan minus, baik dan buruknya ketika Hasto itu ditunjuk jadi sekjen. Bagi mereka yang paling penting dalam politik itu adalah kerja-kerja politik. Adalah bagaimana menyulitkan barisan-barisan yang muncul. Bahkan ketika BIMTEK dan Kongres PDIP di Bali beberapa waktu yang lalu, kan tagline-nya sederhana. Menyatukan barisan, mengompakkan barisan,
menyatukan persepsi dan persatuan tujuannya adalah untuk membuat bagaimana PDIP di 2029 dan di periode-periode yang akan datang itu termasuk semakin solid dan semakin kuat. Sepertinya Hasto masih dipercaya oleh Megawati untuk melakukan itu semua. Hasto masih dipercaya oleh Megawati untuk menerjemahkan bagaimana konsolidasi itu partai di bawah Megawati dan Hasto akan semakin kuat di kemudian hari. Tinggal kita tunggu apa yang sebenarnya akan terjadi di kemudian hari. Kan dampaknya adalah untuk mengukur apakah ada efek positif dan positif, negatif dan positif terkait ini nanti ujungnya adalah di 2029. Termasuk juga opini publik gitu ya, yang tentunya pasti punya pemikiran yang ya cukup beragam juga mengenai hal ini. Tapi dari pengamatan yang memang juga ini kan Masih juga cukup berita singkat baru ya, ya. cukup singkat ya. Bagaimana Mas menanggapinya? Karena kan pasti juga publik punya opini sendiri, apalagi sebetulnya setelah pasca pemberian Amnesti. amnesti. Pendapatnya kan Amunisi. amnesti berarti Amnesti. apakah ini berarti Pak Hasto juga punya apa ya, status hukum yang bersalah tapi dapat pengampunan gitu lewat amnesti presiden, sehingga punya apa ya, tendensi atau kecenderungan negatif begitu, sehingga apa akhirnya persepsi publik yang bisa timbul dari keputusan ini gitu, PDIP menunjuk kembali Pak Hasto. Ya saya kira PDIP sudah men-tracking soal untung dan ruginya ketika Pak Hasto itu ditunjuk untuk jadi sekjen untuk ketiga kalinya, Mas. Karena bagi partai sebenarnya persepsi itu memang penting, tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana menyatukan dan mengonsolidasi semua kekuatan-kekuatan politik mereka. Nah, Hasto setelah jadi sekjen PDIP 3 kali berturut-turut itu kan telah mengantarkan bagaimana soliditas di internal partai ini terbentuk. Ini yang sepertinya membuat bagaimana Hasto pada akhirnya juga ditunjuk sebagai sekjen untuk yang kesekian kalinya, meski harus diakui pada saat yang bersamaan persoalan-persoalan hukumnya yang kemarin sudah mendapatkan amnesti pastinya selalu dimention terus oleh publik, pastinya disebut terus oleh publik, pastinya terus dia akan kait-kaitkan oleh publik. Tapi sekali lagi publik itu seringkali memorinya pendek. Mereka itu seringkali melupakan peristiwa-peristiwa politik apapun yang terjadi di negara kita ini. Hari ini soal sekjen, besok sudah lupa. Karena kalau kita mau jujur ya, bicara tentang kepentingan politik elektoral, at the end, yang dilihat oleh pemilih itu adalah mereka yang di ujung dan di akhir pertarungan politik yang mendatangi mereka, kemudian berdiskusi dengan mereka, terjadi transaksi politik, dan itulah yang akan terjadi. Jadi basis konstituen pemilih kita di bawah itu tidak melihat bagaimana tracking publik, tidak melihat bagaimana tracking para elit, bagaimana latar belakang dan visinya. Yang mereka tahu itu adalah persepsi secara umum bahwa mereka akan memilih partai, bahwa mereka akan memilih caleg, mereka akan memilih pemimpin yang di akhir-akhir pertarungan menjelang pemilu suka turun ke masyarakat, turun ke bawah, dan kemudian memberikan sesuatu yang konkret, dan itulah pertarungan politik. Makanya tidak mengherankan kalau kita mau jujur ya, kan banyak sekali ketua-ketua partai yang orangnya itu saja, banyak sekali sekjen partai yang orangnya itu saja, dan rata-rata kuat dan menang. Itulah yang saya sebutkan, ada sesuatu yang berjarak bagi kita, bagi Edo dan Eza. Mungkin kok partai politik ini tidak pernah melakukan modernisasi dan regenerasi, baik dalam struktur kepengurusan ataupun jabatan-jabatan politik yang lain. Tapi secara prinsip mereka dalam praktiknya selalu menang dan selalu kuat. Bisa kita cek, partai politik yang menang di Pilpres adalah partai politik yang menggantungkan kekuatan politiknya pada figur-figur kunci. SBY, kemudian siapa? Megawati, ada Jokowi, kemudian ada lagi Pak Prabowo Subianto. Dan itu yang terjadi di negara kita. Baik. Terakhir mungkin Mas Hadi. Mas Hadi melihat PDIP akan lebih kuat atau justru gimana setelah Pak Hasto kembali mengisi posisi sekjen? Ya bagi saya siapapun yang menjadi sekjen, kalau partai politik bicaranya kerja yang konkret, kerja yang terukur. Kerja-kerja yang dirasakan oleh masyarakat di bawah itu adalah variabel penting bagaimana partai politik itu akan dipilih atau tidak. Dan sebaliknya, kalau partai berjarak dengan rakyat, dia tidak menyentuh persoalan-persoalan strategis, nggak peduli mau ketumnya baru ganti, mau sekjennya baru ganti, dia tidak akan memenangkan pertarungan politik secara signifikan. Edo dan Eza, saya satu hal ingin katakan, ada partai politik yang
kelihatan selalu ingin menunjukkan dirinya sebagai partai politik yang modern, partai politik yang terbuka, partainya anak muda, partai yang inklusif, partai yang terbuka. Tapi at the end dia tidak pernah lolos ke parlemen. Jadi ujung-ujungnya itu adalah soal apakah partai politik itu semakin kuat ataukah dia justru akan semakin menyusut kekuatan politiknya. Jadi yang dipertaruhkan itu adalah soliditas, kekuatan, dan dia menambah suara atau tidak di parlemen. Kan pada akhirnya partai politik berpikir, untuk apa ada regenerasi? Untuk apa misalnya ada figur-figur baru kalau tidak membuat partai politik itu semakin solid dan semakin mantap. Baik. Jadi pragmatis saja ya. Ya pada prinsipnya partai itu kan ujung-ujungnya adalah menang dan kuat. Karena partai itu dibuat bukan tujuannya untuk masuk surga, bukan majlis taklim. Menang, menang, dan menang. Siapa yang mampu mengonsolidasi, menorkestrasi, dan menyatukan kekuatan, mau dia 2 periode, 3 periode, 4 periode, pasti akan dipercaya oleh partai. Itulah yang saya sebut, partai punya logika dan ukuran demokrasi masing-masing, dibandingkan dengan kita yang mungkin dalam banyak hal menganggap ini sebagai sesuatu yang agak gimana gitu. Tapi ini jadinya wondering juga, artinya kecil nih Kens buat politisi-politisi muda gitu kalau misalnya mau dapetin posisi. Kecuali mungkin ada koneksi Ya gitu ya kalau Mas. ya kalau mau jujur memang melihat wajah-wajah baru di partai politik ya, terutama di posisi-posisi kunci agak susah. Terutama posisi ketum dan sekjen, dan itu terjadi pada hampir semua partai politik di Indonesia. Dan bahkan kalau kita mau men-tracking satu persatu, memang soal regenerasi partai politik di Indonesia ini kan jaraknya cukup ekstrim. Ada ketua umum partai yang misalnya orangnya itu saja nggak pernah ganti. Tapi kan ada juga ketua umum partai yang baru 2 hari jadi anggota partai, bisa langsung jadi ketua umum. Itu sangat ekstrim. Saya nggak tahu apakah di kemudian hari itu akan ada undang-undang partai politik yang mengatur jabatan politik seorang sekjen dan jabatan politik seorang ketua umum. Kalau itu tidak diatur dalam undang-undang partai politik, maka sepanjang itu juga mungkin di kemudian hari kita akan melihat wajah dan sosok di partai politik, orangnya ya itu saja, Mas. Dan bagi partai itu dianggap sah, bagi partai itu dianggap demokratis, bagi partai itu adalah rasional, dan bagi partai itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang ribut dan gaduh dan kritis itu adalah orang yang tidak berpartai seperti kita-kita, ngomong tentang regenerasi, ngomong tentang rekrutmen, ngomong tentang peremajaan, dan seterusnya. Tapi kalau kita meneliti partai politik secara umum, mereka sudah mengkalkulasi untung dan ruginya. Apa yang kemudian akan mereka mainkan di kemudian hari, dengan cara menunjuk misalnya sekjen seperti Hasto untuk yang kesekian kalinya. Pasti sudah ditakar, pasti sudah dikalkulasi, dan pasti sudah dihitung. Saya kira di situ konteksnya. Alright, Oke. Menarik. Kalau tiba-tiba kita ngelihat nama Raffi Ahmad gitu Mas jadi petinggi partai gitu, kaget nggak Mas Hadi? Iya bagi saya nggak kaget, karena apa yang kamu tanyakan tadi, politik ini as usual, kayak bisnis, menguntungkan atau tidak secara elektoral. Pernah suatu waktu misalnya ada komika yang kemudian dicalonkan sebagai calon wali kota di Tangerang Selatan, sekalipun tidak jadi maju. Saya nggak kaget. Partai politik tuh sesimpel itu saja. Baik. Ataupun misalnya public figure yang selama ini kerjaannya nyanyi, ataupun casting, main sinetron, main film, tiba-tiba jadi caleg. Saya nggak kaget, partai politik kita memang begitu. Dan bagi partai itu adalah yang sah, bagi partai itu biasa-biasa saja, bagi partai itu adalah demokratis menurut mereka. Baik Mas Hadi. Terima kasih sudah mau kembali sharing ke kita di waktu yang sangat singkat ini. Tadi kita hubungi juga ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak juga Mas Hadi Pray, selalu seru ngobrolnya, sehat selalu, selamat bertugas kembali.